pembelajar semua. Perkenalkan, nama aku Salma Aina Sabila dengan NIM 24070011072. Mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2D dari Universitas Islam Darussalam Ciamis. Di video pembelajaran kali ini, aku akan membahas satu materi matematika yang penting banget sebagai dasar berpikir logis dan sistematis, yaitu pengertian, notasi, dan cara penyajian himpunan. Jadi, yuk siapkan semangat dan senyuman manismu karena aku akan mulai pembelajarannya sekarang. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita bahas dulu ya, apa sih himpunan itu? Dalam matematika, himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas dan pasti. Objek-objek itu disebut anggota atau elemen himpunan. Misalnya, kita punya himpunan buah-buahan, maka kita bisa tulis contohnya apel, jeruk, mangga. Nah, karena kita bisa tahu dengan jelas apa saja anggota dari himpunan ini, maka ini adalah himpunan yang valid. Tapi coba bandingkan dengan kumpulan anak-anak yang baik di kelas. Siapa yang bisa menentukan anak baik itu seperti apa? Karena kriterianya tidak jelas, maka ini bukan himpunan secara matematika. Intinya, sebuah kumpulan disebut himpunan kalau kita bisa memastikan secara tepat siapa saja atau apa saja anggotanya. Contoh lainnya, himpunan huruf vokal. Maka anggota himpunannya adalah A, I, U, E, O. Contoh lainnya, himpunan bilangan genap yang kurang dari 10. Maka anggota himpunannya adalah 2, 4, 6, dan 8. Oke, next teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu notasi himpunan. Apa sih notasi himpunan itu? Dalam matematika, notasi himpunan adalah cara menuliskan suatu himpunan, yaitu kumpulan benda atau objek supaya mudah dibaca dan dipahami. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu nama himpunan. Biasanya nama himpunan ini ditulis dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Contoh A, 1, 2, 3. Nah, artinya nama himpunannya adalah A. Dalam notasi himpunan ini, yang kedua ada yang namanya anggota himpunan. Anggota himpunan ini ditulis dalam kurung kurawal seperti ini dan dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, himpunan A sama dengan kurung kurawal jeruk, apel, mangga, kurung kurawal lagi. Artinya himpunan A tersebut berisikan apel, jeruk, dan mangga. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada simbol anggota dari dan bukan anggota dari. Ini nih yang sering kita bingung. Tapi tenang aja, aku akan bantu kamu memahami materi ini. Simbol ini dibaca anggota dari dan simbol ini dibaca bukan anggota dari. Contohnya, misalkan B. Kurung kurawal 2, 4, 6, 8, kurung kurawal. Nah, maka artinya 4 adalah anggota dari himpunan B. Sedangkan 3 artinya bukan anggota dari himpunan B. Jadi, kamu bisa anggap simbol ini tuh kayak ikut masuk ke dalam grup atau himpunan gitu. Sedangkan simbol ini artinya enggak masuk ke dalam himpunan tersebut. Seperti itu teman-teman. Aku akan bikin perumpamaan sederhana deh teman-teman. Bayangin himpunan itu kayak grup WhatsApp. Nama grupnya A, anggotanya Salsa, Adit, Ica, dan
Rian. Nah, kalau Rian ada di grup, maka simbolnya akan seperti ini. Sedangkan kalau Budi nggak ada di grup, maka simbolnya seperti ini. Gitu teman-teman, mudah kan? Oke teman-teman semua, setelah kita tahu pengertian dan notasinya, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir nih, yaitu cara penyajian himpunan. Jadi dalam matematika ada 3 cara utama untuk menyajikan himpunan. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, langsung saja pada penyajian yang pertama ada yang namanya penyajian daftar. Nah, penyajian daftar ini kita menuliskan semua anggota himpunan secara langsung di dalam kurung kurawal dan dipisahkan dengan koma. Contohnya, A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Nah, artinya himpunan A berisi 5 anggota, yaitu 1 sampai 5. Nah, penyajian daftar ini adalah penyajian yang paling simpel. Oke, cara penyajian yang kedua adalah penyajian deskriptif. Penyajian deskriptif ini jadi himpunan dijelaskan dengan kata-kata yang menyatakan sifat atau ciri-ciri anggotanya. Contohnya, B sama dengan himpunan X, di mana himpunan X adalah bilangan genap yang kurang dari 10. Artinya, B berisi semua bilangan genap yang nilainya kurang dari 10. Jadi, jika ditulis menggunakan penyajian daftar seperti ini, B sama dengan 2, 4, 6, 8. Seperti itu teman-teman. Nah, dan yang terakhir ada yang namanya penyajian diagram Venn. Nah, yang ini pakai gambar teman-teman. Biasanya digambarkan sebagai lingkaran dalam kotak. Contoh, kalau A sama dengan apel, jeruk, mangga, maka kita bisa buat lingkaran yang berisi nama-nama buah tersebut. Nah, diagram Venn ini sering dipakai untuk menunjukkan hubungan antar himpunan seperti irisan atau gabungan. Jadi, intinya kalau teman-teman mau menulis semua anggotanya, pakailah cara penyajian yang daftar. Terus kalau teman-teman mau menjelaskan sifatnya, maka pakailah penyajian deskriptif. Tapi kalau teman-teman mau pakai gambar, maka teman-teman harus menggunakan cara penyajian diagram Venn. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, sebagai penutup, yuk kita coba satu contoh soal sederhana biar kita lebih paham. Contohnya seperti ini ya. Baik, kita lanjut bahas ya. Jadi poin A itu jawabannya benar karena 4 ada di dalam himpunan A. Sedangkan yang B itu salah karena 5 tidak ada dalam himpunan A. Dan yang terakhir di poin C itu juga salah karena 2 itu justru merupakan anggota dari himpunan A. Nah, jadi penting banget nih untuk kita memahami simbol dan memeriksa isi himpunan dengan teliti. Gimana teman-teman? Gampang banget kan? Sampai sini dulu pembahasan kita tentang himpunan. Semoga bermanfaat dan makin semangat belajar matematika. Sampai jumpa.